Keberanian buntung. Puji nama Tuhan. Eh, Sesuatu yang kita alami setiap hari itulah perjalanan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam hidup ini kita terus belajar untuk sama-sama mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi, lebih baik lagi. Amin. Kita ingin terus mengerti akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, saya langsung saja. Saya akan bicara tentang sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya adalah sesuatu yang berkelanjutan, dan selama hidup kita itu sebenarnya sedang mengalami satu yang namanya, saya sudah buat sedikit untuk membantu kita. Kita sedang berada dalam pertandingan iman, saudara. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Agak kecil soalnya. Ya, pertandingan iman. Lanjut aja, kita buka ayat kita di Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Semoga kelihatan. Kelihatan kan? Oke. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, silakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ayatnya di sini dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita selamat itu karena kasih karunia, saudara. Kasih karunia Tuhan tentunya. Seperti apa yang di-sharingkan sama Bu Untung tadi. Saya enggak tahu itu tadi matinya gimana, mati apinya tadi gimana, kan disiram gebir cuma sedikit kan, yang gede gimana gitu loh. Tapi kita bisa ambil kesimpulan aja bahwa apinya mati kan akhirnya gitu kan. Dan selamat yang nggak jadi sampai terbakar semua rumahnya. Itu kita bisa katakan itu kasih karunia Tuhan. Karena keselamatan itu sebenarnya menurut bahasa aslinya itu artinya ada 3, saudara. Bahasa aslinya kan, ini pakai Yunani sedikit-sedikit ya. Keselamatan itu artinya soteria, bahasa Yunaninya kan soteria. Soteria itu ada 3, keselamatan yang artinya adalah keselamatkan, dilepaskan dari maut, terus disembuhkan, dan dimakmurkan. Ada kemakmuran dalam hidup kita. Itu sebenarnya artinya keselamatan itu mencakup 3 hal ini. Diselamatkan dari maut, dilepaskan dari maut. Yang kedua itu disembuhkan. Ketika kita dapat kesembuhan, baik jiwa, baik fisik, itu artinya kita diselamatkan. Dan yang ketiga artinya adalah dimakmurkan. Kita bahasa Jawanya itu urip mulya gitu loh, saudara. Nah itu artinya keselamatan. Sebenarnya yang dijanjikan Tuhan itu ada unsur ketiga hal ini. Soteria artinya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan usaha kita. Kita gak pernah dapat keselamatan itu karena usaha kita. Kita udah diajari mulai, mungkin siapa yang di sini dari lahir sudah Kristen, itu sering kali diajari bahwa keselamatan kita karena Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan itu buat kita. Bukan gara-gara usaha kita beramal baik, kita ngasih kebaikan-kebaikan, bukan itu. Tapi kita dikatakan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada yang memegahkan diri. Kita, aku orang baik, enggak gitu. Kita enggak bisa seperti itu. Kita udah tahu mungkin ayat ini ya, tapi saya bagi ini jadi dua bagian. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita, saudara. Bagiannya Tuhan adalah memberi. Bagiannya Tuhan, jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagiannya Tuhan memberi apa? Memberi keselamatan tadi. Tuhan itu selalu memberi. Saya pernah sharing ke anak you juga. Ini ada sedikit tricky ya. Mungkin benar atau entah itu opini saya. Kalau saya berikan pertanyaan ke Anda, kira-kira jawabannya seperti apa? Ketika Tuhan Yesus turun dari surga ke dunia, mengambil wujud manusia, ya kan, lahir dan datang dari surga. Kita udah sering diajar itu sama Pastor Agung. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus ngambil wujud seorang laki-laki? Pernah punya
punya pertanyaan seperti itu enggak? Ketika Tuhan Yesus turun dari surga, inkarnasi maksud saya, inkarnasi ke dalam rahim perawan Maria dan lahir ke dunia, pernah enggak terpikir bahwa kenapa Tuhan Yesus harus mengambil wujud seorang laki-laki? Kenapa enggak perempuan? Nah itu pertanyaan seperti itu mengganjal di pikiran saya. Pertanyaan seperti itu mengganjal. Kenapa kok Tuhan Yesus mengambil laki-laki? Dari sini kita bisa tahu jawabannya. Mungkin itu salah satu hal. Karena laki-laki itu harusnya seperti Tuhan Yesus. Minggu lalu kan kita diajarkan kepala dari Kristus adalah Allah. Kepala dari laki-laki adalah Kristus, ya kan? Kepala laki-laki adalah Kristus. Maksudnya sumbernya dari laki-laki itu Kristus. Kenapa kok Tuhan Yesus mengambil wujud seorang laki-laki? Karena harusnya seorang laki-laki itu memberi. Memang tugasnya seperti itu. Laki-laki yang memberi. Kalau wanita gimana? Menerima. Makanya seperti itu. Makanya Tuhan Yesus kan diibaratkan sebagai mempelai pria. Wanita mempelai. Kita gereja Tuhan mempelai perempuan. Ya kan? Bagiannya Tuhan memberi, manusia itu menerima. Tapi sebenarnya perempuan itu enggak cuma menerima, saudara. Lebih tepatnya kalau dari ilmu psikologi, laki-laki itu memberi, wanita itu bukan hanya menerima, tapi mengandung. Dikandung sama perempuan, terus dikembalikan ke laki-laki berkali-kali lipat. Ngerti maksud saya? Jadi laki-laki itu biasa memang kodratnya dari laki-laki itu memberi. Jadi kalau saya sering ngomong ke anak-anak youth juga, kalau kamu punya pasangan, pacar atau dan lainnya lah, dan dia nggak suka memberi, ya pikir-pikir dulu gitu. Kalau si laki-laki ini nggak suka memberi, ya pikir-pikir dulu. Aku bilang gitu ke anak-anak muda sering. Jadi laki-laki itu memberi. Lah Tuhan Yesus pun memberi ke kita, memberi cinta, memberi apapun lah, memberi keselamatan bahkan. Laki-laki juga seperti itu harusnya, memberi cinta, memberi. Lah wanita itu dikandung sama wanita, terus dikembalikan ke laki-lakinya. Kalau laki-lakinya memberi cinta yang banyak, biasanya sama wanita dikandung cinta itu, dikembalikan malah lebih mencintai si perempuan ini. Ya kan, harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Oke, saya agak melenceng, tapi bagian Tuhan itu memberi, dikasih sama kita. Tuhan makanya berfirman dalam Yohanes 3:16 kalau nggak salah, saya nggak tulis di sini, dikatakan kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia bahasanya mengaruniakan, tapi kalau bahasa Inggris dikatakan Tuhan memberi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bagiannya Tuhan itu selalu memberi. Lah masalahnya bagian kita ini yang kadang-kadang kita sering meleset. Tuhan udah kasih nih, kalau kita nolak, terima enggak akhirnya? Kita terima enggak bakal. Bagian kita manusia menerima atau meresponi pemberian itu. Makanya tadi ayat Efesus tadi kan dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tapi ada lanjutannya, oleh iman. Lah iman ini yang ngambil pemberian itu. Jadi kalau sekarang kita di sini sudah meresponi pemberian itu, kita dikasih sama Tuhan, keselamatan kita terima, makanya kita datang ke gereja karena kita percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, amin. Karena kita percaya itu, kita meresponi itu. Masalahnya ketika kita percaya kan kita nggak langsung mati. Kalau mati, percaya langsung mati kayak siapa namanya itu? Penjahat yang tersalib di sampingnya Tuhan Yesus, entah kiri atau kanan saya lupa. Itu kan setelah terima Yesus lah istilahnya, langsung mati kan dia. Lah kan kita enggak. Kita kan masih ada hidup selanjutnya nih, enggak tahu berapa umur kita nanti. Ada yang umurnya sampai 70, ada yang cuma 50, ada yang cuma 40. Ya kita
ada perjalanan hidup, masih tetap ada perjalanan hidup yang harus kita jalani. Lah makanya di perjalanan itu respon kita itu menentukan. Kalau percaya, ya percaya sama Tuhan Yesus, next selanjutnya. Kalau percaya iya, kita percaya sama Tuhan. Buktinya kita ada di sini. Tapi yang kedua ini yang jadi masalah, kita pelihara enggak iman kita. Iman ini harus dijaga. Iman ini harus dijaga, harus terus dikerjakan. Keselamatan yang kita terima harus terus dikerjakan. Kita buka di Filipi 2 ayat 12. Lanjut. Saya harap Anda sabar dengan saya, saudara. Filipi 2 ayat 12, silakan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya ini kan di Filipi, Paulus yang nulis ya. Filipi 2 ayat 12, itu seluruh kitab Filipi itu yang nulis Paulus, saudara. Paulus nulis ke orang-orang di Filipi. Filipi itu nama kota. Ditulis sama Paulus, makanya dikatakan bukan saja seperti aku waktu masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Waktu itu Paulus nggak hadir, kenapa? Karena Paulus lagi di penjara. Jadi Paulus karena nginjili orang, terus di penjara. Orang-orang nggak suka, terus di penjara. Dari penjara dia nulis surat. Nulis suratnya seperti ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, kita semua taat, percaya Yesus, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, lah ini memelihara iman itu seperti ini, saudara. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kadang-kadang kita mengerjakan keselamatan ya enak-enak aja, sakarepku lah. Gereja nang gereja, gak nang gereja ya wis. Itu atau baca Alkitab ya baca Alkitab, doa ya doa, kalau enggak ya wis, kalau sibuk ya enggak usah. Kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang basic itu apa? Yang dasar. Yang dasar orang Kristen kan ya harusnya minimal lah doa lah. Walaupun pastor ngajar sering kan, doa itu enggak harus 2 jam, 3 jam, enggak harus kayak gitu juga gitu loh. Baca Alkitab kayak. Kalau nggak bisa baca Alkitab bingung, baca renungan kayak gitu loh. Kadang-kadang yang dasar ini kita hilangkan gitu loh. Bahkan lebih lagi nanti kita belajar bahwa mengerjakan dengan takut dan gentar. Saya suka dengan apa yang dikatakan Mbak Redi tadi ketika dipuji-pujian ya. Bahwa ucapan syukur itu juga salah satu untuk memelihara iman gitu loh. Ya kita nanti bahas. Lanjut. Jadi ketika kita memelihara iman, sadarilah bahwa dengan memelihara iman, ini Anda sedang menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, saudara. Ada pertandingan iman sebenarnya. Kita ini sedang dalam konteks pertandingan, karena kita enggak setelah selamat langsung mati, enggak. Masih ada hal yang harus kita tuju, masih ada hal yang harus kita jalani sepanjang umur kita. Ya enggak tahu sih umur Anda berapa, saya kurang tahu juga beberapa umur berapa. Tapi aku pengen umur segini lah, nanti mencapai umur segini. Mungkin Anda udah pernah mikir kayak gitu juga. Nanti pengen aku meninggal umur 80 lah, gak apa-apa gitu misalnya gitu. Kalau saya waktu umur 20-an itu berpikir aku nanti pengen meninggal umur 60 lah gitu. Waktu saya umur 20-an dulu. Jadi udah direncanakan gitu loh, gini nanti meninggal ya umur 60 70 gitulah, enggak apa-apa masihan gitu loh. Nek 70 lebih itu rasanya udah terlalu tua gitu. Waktu itu saya mikirnya gitu. Kalau sekarang ya sekarang ya mikir-mikir lagi saudara gitu loh. Waktu itu saya mikirnya gitu. Sekarang ya wis jangan rawon enak ya gitu kan. Ya kan. Jangan rawon pecel gitu ya. Iya kan. Ya itu rencana saya. Lah kita ini menghadapi kehidupan ini, kalau kita nggak sadar kita lagi bertanding. Kayaknya ya akhirnya ya kita santai-santai aja dengan hidup kita. Lah saya ingin bagi 2. Pertandingan ini saya ingin bagi 2, saudara. Yang satu adalah pertandingan yang sementara. Ada 2 pertandingan yang kita hadapi.
pertandingan sementara dan pertandingan selamanya. Sebenarnya bahasa Inggris ini sebenarnya. Infinite game sama finite game. Finite itu sementara, kalau infinite itu selamanya, lama. Kalau sekarang sih saya cari contohnya sulit ya. Tapi kalau misalnya gini deh, pertandingan sementara itu kayak kita sekolah. Pertandingan sementara itu kayak kita sekolah. Ada aturannya. Sekolah kan ada aturan-aturan kan ya kan. Ada aturan nggak boleh masuk lebih dari jam 7, jam 7 kurang ya dulu ya. Nggak tahu sekarang jam berapa kita masuk sekolah. Tapi ada aturan-aturan, misalnya oke lah anggaplah masuk jam 6.45. Pulangnya nanti jam 3 sore, udah ada aturan-aturan seperti itu. Ada aturannya, ada lawannya. Sekolah itu ada lawannya. Lawannya apa? Ya kita lawan dengan apa? Mata pelajaran itu kita lawan supaya kita ngerti gitu loh. Ada lawannya, ada tujuannya. Tujuannya kan jelas, kita lulus dalam, kalau SMA ya 3 tahun, kalau SD ya 6 tahun. Kalau kuliah, aku kuliah enggak tahu, 4 tahun ya. 4 tahun paling cepat ya. Atau mungkin bisa kalau lebih cepat lagi enggak apa-apa. Ada tujuannya dan ada tujuannya dan ada waktu yang terbatas. Jadi pertandingan sementara itu ada aturan, ada lawannya, ada musuhnya, ada tujuannya, ada waktu 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun tadi kalau kuliah. Ada jenjang waktunya. Bahkan pertandingan sementara juga ngomong bahwa kalau bisa menanglah secepat-cepatnya. Ada yang pernah tahu anak sekolah bisa 1 tahun aja dan sudah lulus SMA, percepatan atau apa gitu? Saya lupa apa namanya apa? Akselerasi. Cepat tadi harusnya 3 tahun, 1 tahun udah selesai. Itu ada yang kayak gitu. Kalau bisa menang secepat-cepatnya dan untung sebanyak-banyaknya kalau bisa. Kalau kamu bisa terima itu kalau sekolah. Itu pertandingan sementara saudara. Contohnya yang lain anggaplah sepak bola misalnya. Sepak bola kan ada aturannya, ada lawannya. Kita tahu sepak bola ya harus lawan 11 lawan 11. Nggak mungkin aturannya sini 11 yang sana 20 ya bukan sepak bola namanya itu kan gitu. Ya kan? Ada pertandingan, ada aturannya, ada musuhnya, ada tujuannya. Jelas sepak bola pun ada tujuannya, masukkan ke mana? Ke gawang. Coba kalau gawangnya diambil, jadi sepak bola enggak? Enggak jadi. Cek, oke. Jadi pertandingan sementara itu ada aturan, ada lawan yang harus kita ikuti. Kalau sepak bola kan tadi seperti itu. Atau game lah, game di HP. Game di HP itu yang paling gampang sekarang. Mungkin Anda orang-orang yang sudah senior tahu ya, game Mario Bros misalnya. Mario Bros kan ada Mario Bros menyelamatkan putri yang diculik oleh naga ya kan. Jadi Anda tahu kan, oh harus lewati dan nanti musuhnya itu siapa apa sih Mario Bros? Musuhnya itu jamur sama kura-kura ya kan. Ya kan udah tahu kan Mario Bros. Tahu enggak saudara? Yang senior Pak Hari mungkin tahu ya. Ya kan ada tujuannya kan. Tujuannya dari Mario Bros ini harus menyelamatkan putri. Putrinya diculik sama naga. Aneh naganya juga nyurinya putri terus ya. Nyulik naga, naganya nyulik putri gitu loh. Dan kita harus kalau bisa secepatnya untuk menang, Mario Bros kan gitu. Nah masalahnya ada pertandingan kedua saudara. Ini pertandingan hidup yang kedua ini adalah pertandingan yang selamanya. Selanjutnya. Pertandingan yang selamanya, masalahnya aturannya berubah-ubah. Kalau tadi aturannya jelas, pertandingan sementara tadi aturannya jelas. Sepak bola, jelas kan, 11 lawan 11, waktunya 2 kali 45 menit. Terus kalau kamu melanggar ya kena kartu kuning, kartu merah. Aturannya jelas, lawannya juga sudah jelas. Masalahnya di pertandingan sementara, itu aturannya berubah-ubah. Kehidupan ini kita masuk di pertandingan selamanya saudara.
aturan dari hidup Anda berubah-ubah. Siapa yang sangka Bu Untung tadi tiba-tiba di hari Jumat yang nggak ada sesuatu apapun tiba-tiba mambu sangit. Iya kan? Siapa yang sangka gitu loh, tiba-tiba kok mambu sangit pada hari Jumat baik-baik saja gitu loh. Saya tidak tahu sumber apinya dari mana tadi ya Bu ya. Tidak tahu juga ya sumber apinya dari mana. Mungkin gas ya. Cuman saya tadi bingung kenapa ada hubungannya sama pisang tadi, saya bingung ke situ. Buat mateng no ya. Ya, jadi aturannya berubah-berubah Saudara. Dalam hidup ini tiba-tiba kita kadang-kadang kalau udah lulus kuliah, udah aku rasanya aku habis ini masuk ke pabrik. Misalnya ya, aku masuk ke Ciwi Kimia seperti Bu Ani. Perkiraannya gitu, ternyata waktu apply pekerjaan kok gak diterima-terima ya, kok gak dapet-dapet ya. Aturannya berubah-berubah. Kalau contohnya itu ada di game juga, walaupun ini game HP, itu ada game yang semua orang bisa main dan kadang-kadang juga ada ya game-game kayak kalau saya nggak pernah sih open world gitu loh. Jadi semua orang bisa main, aturannya bisa dirubah-rubah sakarepe pemain ini ada kan yang kayak gitu. Saya kurang tahu namanya apa. Lah kehidupan kita juga kayak gitu. Seperti contohnya tadi, selesai kuliah pengen nge-apply langsung ngelamar pekerjaan ke Ciwi Kimia. Ternyata ditolaki. Sana ditolak, ke sana ditolak. Loh kok gini, aturannya kok berubah? Idealnya kan harusnya sarjana nih, naruh ya langsung diterima dong sarjana, harusnya kan gitu. Lah kebanyakan dari kita sering main pertandingan selamanya, tapi pakai game pertandingan sementara. Harusnya ada gini, makanya kita banyak kecewa Saudara. Kecewa dengan kehidupan. Berapa kali kita kecewa dengan kehidupan? Alah, melok Yesus kok tambah soro misalnya, tambah soro itu tambah sengsara. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Lah kadang-kadang kita main di permainan yang sementara, padahal kita sedang hidup dalam pertandingan yang selamanya sekarang ini. Aturannya berubah-ubah, waktunya panjang, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Iya kan? Kalau tadi kita bisa mikir, saya tadi ya bisa mikir, nanti aku pengen umur 60 lah gitu. Ya belum tentu, kalau saya makan banyak, minuman gula terus, 40 kena diabetes aku bisa. Gitu Saudara. Enggak pernah olahraga. Umur 50 mungkin udah enggak bisa jalan. Karena osteoporosis apa? Pengapuran tulang. Lah waktunya berubah, waktunya panjang. Hidup kita ini yang dikasih sama Tuhan, ini panjang. Makanya firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatan yang sudah tak kasih ini dengan takut dan gentar. Ayo kita pelihara iman kita gitu loh. Karena waktunya panjang, aturannya berubah-ubah. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya ingat sekali ketika 2014 saya kecelakaan. Dar itu merubah segala sesuatu Saudara. Saya pernah kecelakaan dan puji Tuhannya saya secara fisik enggak apa-apa. Tapi di dalam ini ada yang sobek gitu loh dan harus dioperasi besar. Dibelek sampai dibuka gitulah istilahnya. Perut saya harus dibuka dan harus ada yang dijahit gitu di dalam. Itu merubah segalanya. Sebelumnya kan saya jualan UMKM gitulah, jualan kecil-kecilan. Gimana tahu ya, saya jualan bubur dulu. Jualan bubur, tapi setelah kecelakaan Diar tahun 2014 kalau saya ingat itu 14 selesai saya nggak bisa jualan lagi. Itu ngerubah aturannya, sebenarnya kan saya bisa jualan bubur oke gitu loh. Total berubah hidup saya gara-gara kecelakaan itu. Saya naik motor juga hati-hati sekarang, lebih hati-hati. Karena aturannya berubah hidup kita, saya nggak tahu apa momen dalam hidup Anda. Tapi ada saat-saat di mana momen hidup Anda tiba-tiba berubah. Makanya di pertandingan selamanya, lanjut, ini kuncinya Saudara. Di pertandingan selamanya itu harus bertahan selama-lamanya.
Kalau di pertandingan sementara Anda harus untung secepat-cepatnya atau sukses secepat-cepatnya. Misalnya bola nih, pertandingan sepak bola tadi. Kalau bisa kan cetak gol sebanyak-banyaknya dulu. Cetak gol gitu kan. Secepat-cepatnya. Kalau Anda sudah menang 3-0, santai main Anda. Ya kan, kalau sepak bola kan gitu, menang 3-0 santailah. Bertahan dikit gitu. Nanti waktunya selesai kita menang. Tapi kalau di sini pertandingan selamanya nggak bisa. Anda harus bertahan selama-lamanya. Kalau di sini lawan Anda jelas. Jelas 11 lawan 11. Bola tadi pertandingan, jelas lawannya 45 menit. Tapi di sini lawannya mentok. Lawannya bukan orang lagi, tapi lawan diri Anda sendiri. Kalau tadi saya ketika kecelakaan, saya nyerah. Wes lah, gak jualan maneh, capek. Aku juga gak bisa jualan. Kalau udah nyerah kayak gitu, ya saya gak bisa berdiri sampai saat ini gitu loh. Tapi puji Tuhan waktu itu ya, karena Tuhan tetap menyertai. Ada yang ditunjukkan Tuhan. Bahkan saya beralih 180 derajat dari bisnis makanan ke bisnis gitar sekarang. Itu kan sesuatu yang berbeda sekali gitu loh. Bisnis makanan tiba-tiba jadi bisnis gitar gitu loh. Dan ternyata ya Tuhan tunjukkan, oh jalannya seperti ini ternyata. Makanya di pertandingan selamanya kuncinya adalah bertahan selama-lamanya. Kalau bisa Anda bertahan sampai detik ini, saya harap Anda bertahan. Disakiti orang, bertahan gitu loh. Jangan keburu sakit hati. Kalau difitnah orang, jangan keburu-buru sakit hati terus fitnah balik, bertahan dulu, jangan keburu-buru. Jangan keburu-buru sakit hati sama orang, kepahitan sama orang. Kalau lagi disakiti orang, difitnah orang, bertahanlah dulu, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti buka jalan. Bertahan dulu. Makanya kita disuruh sama firman Tuhan, Matius 24 ayat 13, lanjut. Banyak ini kata-katanya ya. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Makanya kita disuruh sama Tuhan bertahan. Lanjut, Lukas 13 ayat 13. Banyak kata-kata ini, saudara. Lukas 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ya. Apalagi firman Tuhan udah ngomong kayak gini, gimana dengan kita? Kamu akan Dibenci. siap enggak? Ini firman Tuhan loh, saudara. Kamu akan dibenci 1, 2, 3 semua orang loh. Ini ngeri loh sebenarnya kalau kita ngikuti, kita dalemi bener-bener. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena, bukan karena kalau kita dablek dibenci ya wajar. Kalau kita dablek itu apa? Nakal ya wajar. Tapi kalau kita dibenci oleh karena nama Tuhan, alah kon wong Kristen, alah kamu orang Kristen, dibenci sama orang. Kalau terus kita akhirnya jadi meresponi itu dengan kebencian juga lah, itu masalah nanti jadinya. Makanya firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya ia akan selamat. Ya kan? Sekali lagi Lukas 21 ayat 19. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sekali lagi ya saudara, kita hidup itu bukan di dunia ini aja. Nanti di kehidupan kekal kita tetap hidup. Kita tetap hidup, kita enggak mati di sana. Makanya saya selalu punya prinsip ini, saya percaya firman Tuhan bahwa saya kan sudah enggak ada orang tua kan, ibu bapak saya sudah meninggal. Ibu, yang terutama ibu itu yang sempat cukup wah ibu enggak ada gitu. Kalau bapak saya masih kecil jadi enggak ngerasakan apa-apa. Tapi ketika ibu enggak ada itu, wah ibu enggak ada. Jadi ya cukup terpukul gitu loh sebenarnya.
Tapi saya percaya ibu saya di sana itu bukan mati, bukan apa, enggak mati gitu loh. Ya matinya tubuhnya di tanah, terkubur di tanah. Tapi jiwanya hidup di sana. Enak ya ibu sekarang. Saya selalu punya pikiran gitu. Ibu enak di sana ketemu Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus, bergaul sama Tuhan Yesus. Enak udah ketemu Tuhan Yesus. Saya yang di sini harus bergumul nih. Bergumul dengan masalah yang apa yang di dunia ini gitu loh. Saya harus tetap mempertahankan iman, saya tetap harus bertahan supaya aku peroleh hidup gitu loh. Bertahan apa ya? Salah satunya ya bertahan terhadap iman kita. Iman Kristen kita, mengikut Kristus kita ini harus bertahan. Makanya saya sering sekali sama anak youth, jangan sampai kalian jual iman. Jangan sampai, saya sering ngomong ke anak-anak youth, kalau cari, buat saya ya, kalau cari pasangan, kalau dia enggak seagama sama saya, enggak seiman sama saya, tanggap elek gitu jadi. Kalau itu prinsip saya, tanggap elek gitu. Ya bisa diikuti atau enggak sih, tapi secantik apapun, tapi kalau kamu enggak seiman sama saya, aku itu awal untuk menyeleksi itu, tanggap elek, terus elek gitu aja. Padahal ya kalau dilihat ya cantik sebenarnya, cuman ya kan nggak ada perempuan yang nggak cantik dong, semuanya kan cantik ya. Semua cewek itu cantik, semua wanita itu cantik di mata yang tepat kan gitu, ya kan. Jadi tapi untuk melindungi diri saya supaya saya enggak sampai mengkhianati Tuhan, menduakan Tuhan, saya berkata bahwa setiap kalau dia enggak seiman, tak cut langsung. Terus enggak, jelek, tak harap gitu. Ya anak muda saya harap seperti itu juga gitu loh. Tapi ya konsekuensinya sampai umur sekarang ya saya belum puji Tuhan sekarang sudah ke jenjang selanjutnya, tapi kan sampai lama saya harus nunggu itu gitu loh. Iya kan? Tapi ya lebih baik seperti itu daripada apa ya, bahasanya itu aku nggak enak, bahasanya agak kasar masalahnya. Ya wis lah, gitulah pokoknya. Jadi daripada saya ngomong agak kasar nanti ya wis. Jadi bertahan, bagaimana kita bertahan? Bertahan dengan apapun juga, masalah uang misalnya. Dicukup-cukup apa yang ada dicukup-cukupkan gitu misalnya. Jangan sampai kita menjual iman kita hanya demi uang atau menjual iman kita hanya demi jabatan. Hanya karena ditawari, kamu nanti tak jadikan manajer, tapi harus ikut agama saya misalnya seperti itu. Lah itu juga jadi masalah gitu loh. Kalau kita tidak bertahan, makanya firman Tuhan berkata, ayo bertahan, maka kamu akan memperoleh hidupmu. Saya cepet ya, 3 cara bertahan dalam firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1, ini 3 cara bertahan dalam firman Tuhan ya. Efesus 6 ayat 11, maaf. Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau di pertandingan sementara tadi kita tahu ada musuhnya ya. Salah satu musuhnya kita dimusuhi sama tipu muslihat iblis. Nanti saya jelaskan tipu muslihat iblis itu seperti apa. Jadi bagaimana kita bertahan? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya apa? Kalau Anda baca seluruhnya ya, Efesus 6 ayat 12 selanjutnya itu Anda akan temukan, saya agak lupa, tapi ada yang namanya perisai iman, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan. Kita dikasih perlengkapan sama Tuhan. Artinya apa? Sebenarnya artinya itu adalah Allah sudah mempersiapkan untuk kita. Allah sudah siapkan semuanya, Allah sudah sediakan semuanya, dan tidak ada yang ketinggalan. Semuanya sudah lengkap. Lah masalahnya kita mau pakai apa enggak. Kayak perisai iman contohnya, itu kan pedang roh atau perisai iman juga. Itu kan artinya firman Tuhan.
Gimana kita bisa pakai pedang roh atau firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca. Makanya baca firman itu penting juga. Makanya pastor kan sering sekali ngomong di sini, ayo baca Alkitab. Satu ayat aja digayemi itu diapain ya? Digayemi, dikunyah, ditelan, dikeluarkan lagi kayak sapi gitu, mau mamah biak. Digayemi, dikunyah, ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, itu kayak sapi. Kalau kita nggak bisa kayak gitu mamah biak. Tapi ya itu, kalau kita nggak mengenakan, nah kita sulit bertahan. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan apa ini, saudara? Makanan ini kita disuruh bekerja untuk dapat ini gitu loh. Jadi kita ya harus kerjakan itu. Makanya tadi ayatnya juga dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan. Kita disuruh bekerja untuk dapat makanan ini. Kalau Anda baca seluruhnya, Yohanes 6 itu bicara tentang roti hidup. Yesus ngomong, akulah roti hidup. Makanan apa ini? Yohanes 4 ayat yang ke-34. Makanan apa itu? Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lah ini makanannya. Makanannya apa? Makanannya adalah, Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Dia, melakukan kehendak Bapa maksudnya, yang ngutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi intinya pekerjaan, kita suruh bekerja apa? Bekerja untuk mendapat makanan, makanannya apa? Melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan apa itu? Menyelesaikan pekerjaan apa? Yohanes lagi ayat yang ke-6, pasal 6, 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah ini pekerjaannya. Bekerja apa sih kita, saudara? Untuk kita bisa bertahan itu bekerja apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya pada Tuhan Yesus artinya seperti itu. Sebenarnya pekerjaan kita gampang, disuruh percaya tok sama Tuhan. Percaya apa ya? Percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti kasih jalan. Percaya bahwa Tuhan pasti kasih kita kreativitas dalam hidup ini. Tuhan kasih sesuatu yang besar. Dan yang paling penting tetap percaya bahwa Yesus itu lebih dari apapun. Tidak bisa ditukar sama uang, jabatan, atau bahkan dengan pasangan kita. Jangan sampai, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai ditukar dengan apapun. Yesus itu terlebih mulia dari apapun. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu lebih mulia dari apapun. Jangan sampai ditukar dengan apapun. Itu cara-cara bertahan sebenarnya, saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita bertahan? Buka dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mungkin Anda dalam pencobaan, berbahagialah. Cara berbahagia apa? Saya suka dengan Mbak Reni tadi. Yang paling gampang untuk berbahagia itu apa, saudara? Bersyukur. Bersyukur itu paling gampang. Paling gampang diucapkan, tapi juga paling sulit untuk dirasakan atau diimplementasikan apa maneh gitu. Dipraktekkan. Tapi saya menemu satu
kuncinya dalam kita bersyukur. Kunci dalam kita bersyukur itu sebenarnya, kalau saya sih belajar satu hal, rasa cukup. Kalau Anda merasa cukup, gampang kok bersyukur. Contoh ya, Anda punya HP, Anda pakai HP ini santai, maksudnya biasa, tidak ada masalah, enak-enak saja, HP ini udah cukup. Kalau udah cukup bersyukur, ya udah bersyukur. Walaupun teman-teman Anda mungkin HP-nya iPhone 14, iPhone 15 yang paling baru. Kalau Anda udah cukup dengan ini, ya nggak akan cari. Ya aku udah bersyukur, udah cukup kok dengan ini. Makanya cukup itu lebih gampang kalau kita udah ngerasa cukup. Itu gampang bersyukur, saudara. Anda akan sangat gampang bersyukur. Dan ternyata saya temukan ini bukan dari saya sendiri, saya perenungan saya sendiri enggak. Saya dengar dan saya ingin sampaikan ini, walaupun saya enggak tahu bisa menyampaikan apa enggak. Tapi saya dengar kalau Anda pernah tahu pendeta Billy Lantang pernah khotbah ini, kuasa ucapan syukur, dan itu memberkati saya sekali. Bersyukur itu karena rasa cukup. Kita ambil di Kejadian, saya enggak tulis ini ya mungkin. Kalau di Kejadian, Anda ada tahu kan ceritanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Tapi pernah bayangkan enggak? Ini yang disampaikan oleh Billy Lantang, saya akan coba sharingkan, tapi saya enggak tahu bisa dengan sempurna apa enggak. Setiap hari mereka kan pasti ngelewati pohon itu ya kan. Adam dan Hawa ini enggak tahu ngapain kan mungkin setiap hari atau berapa, 1 bulan sekali atau berapa, lihat buah pohon itu kan. Pohon itulah, enggak usah buahnya dulu. Pohon itu kan lewati dan enggak ada masalah loh selama itu. Yang mereka lewat, oh itu yang dilarang Allah, ya udah. Oh itu loh pohon yang dilarang Allah dan mereka lewat aja. Lewat. Sampai suatu hari iblis mulai ngasih tipu muslihat. Dikasih rasa yang enggak cukup sama Adam dan Hawa. Khususnya sama Hawa yang memang yang diperdayai waktu itu Hawa kan. Dikasih rasa enggak cukup. Kamu kalau makan itu, kamu bisa kayak Allah loh. Padahal sekarang manusia sempurna loh ini. Adam Hawa itu manusia sempurna loh saudara. Iya kan? Manusia yang enggak ada cacat celahnya. Firman Tuhan berkata, Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Itu ngomongnya semuanya baik. Tapi begitu hari ke-6 menciptakan manusia, Tuhan ngomong sungguh amat baik. Berarti kan ini paling top ini gitu loh. Ini manusia sempurna yang udah ndak ada tandingannya lagi. Tapi tipu muslihat iblis kasih tipuan apa? Rasa ndak cukup. Kamu belum sempurna. Itu loh, kalau kamu makan itu, kamu masih kamu masih bisa jadi seperti Allah nanti. Kamu belum sempurna kamu. Iblis itu selalu gitu. Iblis nggak akan ngasih sesuatu yang yang belak-belakan gitu enggak. Tapi ditipu dengan cara dikasih rasa yang enggak cukup. Kalau dalam hidup kita mungkin ya dikasih gitu. Rasa yang enggak cukup. Kayak HP tadi. Pertama ya baik-baik aja. Tapi begitu ada iblis ngomong, itu loh HP-nya iPhone 14. Iya rek. Kayak aneh kok. Nganu ya, gak apa-apa lah aku cik bersyukur 1 hari. Aku cik bersyukur 2 hari. Lama-lama kelamaan, iya iku luwih apik timbang iki kok lemot sih iki. Ya kan? Ini loh kok lemot. Ini kok kameranya kok motret warna merah jadinya oranye gimana sih gitu. Misalnya kayak gitu. Enggak cukup, padahal ini baik-baik aja, enggak ada masalah HP ini. Enggak ada masalah. Lama-kelamaan, beli enggak punya uang, pinjol. Shopee letter. Atau apalah enggak tahu pinjol. Mekar kalau sekarang di kampung-kampung gitu kan mekar atau apalah enggak tahu. Bayar, enggak kuat bayare. Wah, keblobok utang jadi masalah. Itu kalau HP.
Lah kalau pasangan suami istri, piye? Suami nih, seorang suami misalnya ya, lihat istrinya. Lihat istrinya. Dulu 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun hidup nggak masalah, aman-aman aja nih, nggak masalah. Biasa. Tapi tiba-tiba ada iblis ngomong, lihat istrimu sekarang. Wis ngorok, ngentutan. Tiba-tiba ngomong kayak gitu loh. Lihat istrimu sekarang. Dulu 10 tahun yang lalu, bodinya kayak Luna Maya misalnya kayak gitu. Sekarang udah kayak lu mah apa? Misalnya seperti itu. Karena rasa nggak cukup, terus tiba-tiba di kantor ketemu sekretaris. Waduh, ayo ya. Padahal ini dulu 10 tahun yang lalu, misalnya sekretarisnya ya biasa, ini nggak ada masalah gitu loh. Tapi iblis ngasih tipu muslihatnya dengan cara sesuatu yang nggak cukup buat Anda, itu rasa nggak cukup gitu loh. Hati-hatinya gitu. Lah kalau kita nggak merasa cukup, ya gitu. Istri kok, aduh kok sudah kayak gini ya bentukannya, sudah punya anak 3, bentukannya jadi kayak segini sekarang misalnya kayak gitu. Nggak cukup, akhirnya ya pelentongan apa ya. Itu kalau istri, kalau keuangan misalnya. Keuangan lah misalnya seperti apa. Dulu saya pernah cerita, saya dulu pernah berangkat ke Surabaya, hanya pakai motor ya ke Surabaya, hanya bawa uang 10.000. Tak pikir cukup lah untuk bensin. Waktu itu bensin masih 6.500 kalau nggak salah. Ya kan pernah kan bensin 6.500 atau berapa itu. Cukup PP. Sekarang disuruh berangkat gitu 10.000. Ya mikir-mikir lagi udah nggak cukup, rasanya udah nggak cukup. Karena udah nggak merasa cukup. Ya kan udah merasa nggak cukup gitu loh. Lah itu yang kadang-kadang diberikan sama dunia ini di pertandingan yang kita selamanya tadi, dikasih rasa nggak cukup kadang-kadang. Wah nggak cukup kamu hidup 1 bulan 1,5 juta misalnya, nggak cukup kamu. Padahal kalau kita cukupkan ya bisa, sebenarnya bisa, tapi kan ya gengsi dong, 1,5 juta ini ngapain, nggak bisa beli apa-apa. Misalnya seperti itu. Nah, ya kadang-kadang kita, ya sama kayak Adam dan Hawa tadi, Hawa kan selama ini lihat buah itu ya biasa-biasa aja, nggak menarik, ya udah itu dilarang Allah apa-apa. Tapi ketika iblis ngomong, kamu loh belum sempurna, kalau kamu makan buah ini lebih sempurna kamu. Oke. Kok menarik ya? Kita ya gitu kadang-kadang, kok menarik ya? Utang-utang ini kok menarik ya? Cuman bayarnya nanti paling bunganya cuma 200.000, bunganya cuma 300.000. Masih bisa lah utang akhirnya. Tanpa dihitung, tanpa dikalkulasi. Percaya Tuhan tolong ya, itu ngawur terusan. Percaya itu enggak asal pasti nanti Tuhan tolong ya, iya. Tapi kalau Anda hitung lagi itu akan lebih oke gitu loh. Makanya saya selalu kalau bisa utang ya kita hitung semuanya, detail. Utangku gini gitu loh saudara. Jadi ketika enggak ada rasa cukup, kebanyakan kita jadi grundel akhirnya. Masalah nanti jadinya. Jadi masalah. Ketika kita ketika kita merasa tidak cukup dengan hidup ini, jadi masalah. Makanya firman Tuhan juga ngomong banyak sekali tentang cukup. Contoh, enggak saya tulis, tapi contoh, Paulus pernah bilang asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Kalau rasa cukup itu penting. Bahkan doa Bapa kami aja, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanya kadang-kadang kalau kita enggak cukup, merasa enggak cukup, jadi masalah nanti. Anda enggak cukup ini, jadi masalah. Karena ketika kita enggak cukup, merasa enggak cukup, ngucap syukur itu sulit. Wes pasti sulit. Tapi kalau Anda rasa cukup, enggak apa-apa, HP ku elek, HP mek 1 jutaan, dia HP-nya 25 juta misalnya, enggak masalah.
Yang penting aku juga bisa buat nganu, cukup kok aku dengan HP ini. Cukup kok aku dengan istriku yang seperti ini misalnya. Cukup aku dengan suamiku yang seperti ini. Kalau kita merasa cukup, limpah ucapan syukur itu, saudara. Ketika ada rasa cukup dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri ngajar doa. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, jangan kelebihan makan. Saya ini juga kelebihan makan, ini mulai nekan-nekan lagi, saudara. Sekarang udah pengen lah tak tekan, nggak lagi. Makan jangan kelebihan lah, jangan gelojoh. Gelojoh itu bahasa apa ya? Ada yang tahu gelojoh enggak? Gelojoh itu serakah lah istilahnya, serakah. Gelojoh itu kalau nggak salah bahasa Manado kalau nggak salah. Jadi biar kita enggak serakah gitu, cukup. Kalau cukup, praktekkan aja lah. Kalau Anda rasa cukup, ngucap syukur itu gampang. Gampang sekali gitu. Dan manusia pertama juga digoda juga masalah itu sebenarnya. Enggak cukup kamu. Kurang sempurna kamu, masih ada kayak Tuhan kamu nanti. Tertarik akhirnya. Ya. Oke, ayat terakhir. Saya akan ada ayat ini. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Caranya gimana melimpah dengan syukur? Gampang tadi. Cukup aja. Lihat tabungan misalnya, waduh kok tabungan makin menipis nih. Tapi kalau dengan rasa cukup ya gampang. Lihat orang tua, lihat anak misalnya, dablek atau apa. Tapi Anda rasa cukup, ya puji Tuhan ini diberikan buat saya. Anak ini diberikan buat saya oleh Tuhan, dititipkan oleh Tuhan. Ucap syukur, rasa cukup dengan apa yang ada, gampang, limpah dengan ucapan syukur. Jadi dalam pertandingan Anda, dalam pertandingan tadi yang kita alami, kita mungkin ada di pertandingan sementara, juga kadang-kadang di pertandingan selamanya. Kebanyakan di pertandingan selamanya sih. Waktunya panjang, terus lawannya juga diri Anda sendiri. Makanya ngelawan supaya rasa cukup dan gak serakah, itu kan ngelawan diri sendiri, penguasaan diri ya kan. Ada yang harus yang kita tekan, kita ngelawan diri sendiri. Bertahan aja. Bertahan dalam pertandingan yang selamanya ini, bertahan. Kalau disakiti ya jangan bales, bertahan dulu. Enggak apa-apa, bertahan aja dulu. Dan kita pakai selengkap senjata Allah. Baca firman Tuhan, baca renungan deh kalau awal-awal, doa, percaya sama Tuhan, jangan sampai gadaikan Tuhan Yesus, jangan sampai jual iman Anda kepada yang lain. Dan yang ketiga, ucap syukur. Miliki rasa cukup dalam diri Anda. Karena ketika kita rasa cukup, hati kita limpah dengan syukur. Amin. Saya berdoa Anda diberi kuasa oleh Tuhan, bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tapi juga untuk melakukan firman Tuhan. Kita cukup dan kita melimpah dengan syukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Amin. Saya minta main musik. Sebelum kita selesai, mari kita pujikan satu pujian. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan.